Sebuah pertanyaan yang sering kali membingungkan, di mana seorang wanita berkali-kali mempertanyakannya, yaitu seputar keluarnya darah yang menjadi kebiasaannya. Akankah dia tinggalkan salat karenanya, ataukah dia mandi dan tetap melaksanakan salat? Di antara darah yang keluar dari kaum wanita adalah darah haid, yaitu darah natural yang keluar dari bagian bawah rahim pada hari-hari tertentu. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan tujuan yang penuh hikmah, yaitu agar menjadi gizi bagi sang buah hati. Oleh karenanya, kapanpun seorang wanita melihat darah mengalir dari rahimnya, maka ketahuilah bahwa itu adalah darah haid, tanpa ada batasan awal atau akhir usia tertentu. Dan sedikit banyaknya masa haid tidak dibatasi oleh jumlah hari tertentu. Bahkan kapanpun seorang wanita melihatnya sebagai kebiasaan siklus haidnya, maka itu adalah darah haid. Namun kebanyakan wanita biasa menjalani masa haidnya antara 6 atau 7 harian. Adapun masa suci dari haid, maka dapat diketahui dengan keluarnya keputihan, yaitu cairan bening yang keluar tatkala darah haid telah berhenti. Namun bagi wanita yang tidak memiliki kebiasaan keluarnya keputihan, maka masa sucinya dapat diketahui tatkala benar-benar bersih dari haidnya. Seorang wanita haid hendaknya meninggalkan salat dan puasanya, lalu dia diperintahkan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan tanpa salatnya. Adapun darah istihadah adalah darah yang keluar di luar waktu haid, baik karena penyakit ataupun karena rusaknya pembuluh darah pada bagian bawah rahim. Darah haid dapat dibedakan dengan darah istihadah karena yang pertama yakni darah haid berwarna hitam, kental dan berbau menyengat serta tidak membeku ketika keluar dalam kurun waktu lama. Yang kedua yakni darah istihadah berwarna merah, tipis dan tidak berbau menyengat serta membeku jika keluar dalam kurun waktu lama. Ketahuilah bahwa hukum asal setiap darah yang keluar dari wanita maka dinilai sebagai darah haid sampai ada indikasi yang menunjukkan bahwa itu adalah darah istihadah, karena darah haid adalah darah natural dan alami yang keluar dari rahim wanita. Adapun darah istihadah adalah darah penyakit, sementara hukum asalnya seorang wanita adalah sehat. Wanita yang sedang istihadah tetap mengerjakan salat, puasa dan berwudu pada setiap kali hendak melaksanakan salat tatkala tiba waktunya. Dibolehkan bagi wanita yang sedang istihadah untuk menjamak salat zuhur dan asar pada waktu salah satunya. Begitu pula dengan salat maghrib dan isya sebagai keringanan dari syariat untuk dirinya. Hanya saja dia harus meninggalkan salat dan puasanya pada hari-hari siklus haidnya. Wanita yang sedang menjalani istihadah tidak lepas dari 3 keadaan berkenaan dengan siklus haidnya. Yang pertama, dia memiliki kebiasaan siklus haid yang jelas sebelum keluarnya darah istihadah. Maka di sini dia meninggalkan salat dan puasanya selama hari-hari haidnya. Lalu setelah itu dia mandi dan kembali melaksanakan salat. Yang kedua, dia tidak memiliki siklus haid yang jelas. Namun dia dapat membedakan antara darah haid dengan darah lainnya dilihat dari ciri-cirinya. Maka di sini dia menahan diri dari salat dan puasa selama dia melihat ciri-ciri darah haid tersebut masih keluar dari dirinya. Dan setelah itu dia mandi kemudian melaksanakan salat. Yang ketiga, dia tidak memiliki siklus haid yang jelas dan tidak pula dapat membedakan antara darah haid dan darah lainnya. Maka di sini dia menahan diri dari salat dan puasa dengan melihat siklus haid mayoritas para wanita, yaitu sekitar 6 atau 7 hari pada setiap bulannya. Adapun darah nifas, maka ia adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan. Tidak ada batasan waktu awal ataupun akhir keluarnya darah nifas. Sebagian besar wanita biasanya masa nifasnya adalah 40 hari. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, dahulu para wanita yang sedang nifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menahan dirinya selama 40 hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa. Oleh karenanya, seorang wanita harus memiliki semangat yang kuat untuk mempelajari hukum-hukum tersebut dan lebih hati-hati dalam perkara salat dan ibadahnya guna meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla dan pahala di dalam surga yang penuh kenikmatan.